Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lanjutkan dari pertemuan yang ketiga, di mana kita akan membahas terkait cara mengukur kelayakan ekonomis dari sebuah proyek sistem informasi yang dimana kita menggunakan metode cost and benefit analysis. Ya, di sini sesuai yang telah saya jelaskan tadi, di mana komponen penilaian dalam cost benefit analysis itu berarti komponen biaya dan komponen manfaat. Nah, ini menurut Frederick Wu dalam bukunya Accounting Information System, komponen biaya berhubungan dengan sebuah sistem informasi dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu procurement cost. Procurement cost atau biaya pengadaan itu adalah semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pengadaan hardware. Di antaranya adalah seperti biaya konsultasi pengadaan hardware, biaya pembelian hardware, biaya instalasi hardware, biaya fasilitas, biaya modal untuk pengadaan hardware, biaya manajerial dan personalia untuk pengadaan hardware. Biaya pengadaan ini biasanya dikeluarkan pada tahun pertama ketika proyek itu diimplementasikan atau sistem itu dioperasikan. Kecuali kalau pengadaan hardware-nya itu kita kredit, itu beda lagi. Nah, kategori yang kedua adalah startup cost, yaitu biaya persiapan operasional, yaitu semua biaya yang dikeluarkan sebagai upaya bagaimana membuat sistem siap dioperasionalkan. Nah, biaya-biaya persiapan operasional itu meliputi biaya pembelian software ya, sistem informasi berikut instalasinya, misalkan operating sistemnya dan sebagainya. Kemudian biaya instalasi perangkat jaringannya. Nah, karena sistem itu kan terkoneksi client server misalkan atau berbasis web dan sebagainya, maka butuh instalasi perangkat komunikasi atau jaringannya. Kemudian biaya reorganisasinya, biaya manajerial dan personalia untuk persiapan operasional. Sama dengan biaya pengadaan tadi, biaya persiapan operasional ini merupakan inisial cost. Kemudian ada juga kategori yang ketiga adalah project related cost. Project related cost yaitu atau biaya proyek adalah biaya yang berkaitan dengan biaya untuk pengembangan sistem termasuk biaya penerapannya. Biaya proyek diantaranya biaya analisis sistem, seperti biaya proses pengumpulan data. Ya, ketika kita melakukan analisis kebutuhan sistem, tentu kita mengkolek data. Kemudian biaya dokumentasi, biaya rapat, biaya FGD, misalkan biaya manajerial. Nah, dalam tahap analisis sistem itu akan muncul. Kemudian biaya desain. Nah, ini biaya adalah biaya dokumentasi. Misalkan biaya rapat, biaya staf pemrograman yang programmernya, biaya pembelian software, biaya manajerial dan dalam tahapan desain sistem. Kemudian ada biaya penerapan sistem, yaitu seperti biaya pembuatan form baru, biaya konversi data, kemudian biaya pelatihan sumber daya manusia, biaya manajerial dalam tahap penerapan sistem. Nah, bila sebuah sistem itu dikembangkan secara outsourcing dengan menggunakan konsultan dari luar perusahaan, maka diperlukan biaya tambahan, yaitu biaya konsultasi. Kategori yang keempat yaitu ongoing and maintenance cost. Ongoing and maintenance cost atau biaya operasional adalah biaya untuk mengoperasikan sistem agar sistem dapat beroperasi dengan baik. Sedangkan biaya perawatan adalah biaya merawat sistem itu ya pada masa atau pada saat pengoperasional. Yang termasuk biaya operasi dan perawatan sistem adalah ya, misalkan biaya personil, operator, staf administrasi, pengolah data, supervisor, kemudian biaya overhead misalkan telepon, listrik, asuransi, keamanan supplier. Kemudian ada juga biaya perawatan hardware seperti service. Nah, kemudian biaya perawatan software. Misalkan modifikasi program, penambahan modul. Penambahan modul itu misalkan
Misalkan tadinya hanya sales order saja, nah masuk pada tambahan misalkan PPC, misalkan seperti itu. Kemudian ada biaya perawatan peralatan dan fasilitas. Nah ini biasanya biayanya itu terkontrak ya selama konsultan. Seperti itu. Nah, biaya operasional dan perawatan ini biasanya terjadi rutin ya selama operasional sistem itu berlangsung. Kemudian sedangkan komponen manfaat yang tadi itu adalah komponen cost ya. Komponen manfaat dalam hal ini disebut juga efektivitas dari sebuah sistem informasi itu dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, manfaat atau efektivitas yang didapat dari pengurangan biaya. Kemudian yang kedua, manfaat atau efektivitas yang didapat dari pengurangan kesalahan-kesalahan. Yang keempat yaitu manfaat atau efektivitas yang didapat dari peningkatan kecepatan aktivitas. Nah, manfaat atau efektivitas yang didapat dari peningkatan perencanaan dan pengendalian manajemen. Nah, ini biasanya itu terkait organisasi, manajemen organisasinya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa manfaat atau efektivitas dari sebuah sistem informasi itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu tangible benefit dan intangible benefit. Kalau tangible benefit itu adalah manfaat, keuntungan yang berwujud, keuntungan terkait dengan penghematan, peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan nilai uang. Di antaranya misalkan keuntungan dari pengurangan biaya operasional ya, karena sekarang sudah menggunakan sistem berbasis web, maka dia tidak perlu ada biaya akomodasi lagi. Kemudian ada keuntungan dari pengurangan kesalahan proses ya, misalkan yang biasanya itu karena kesalahan proses yang tidak keakuratan dari sebuah sistem, maka sekarang tidak ada seperti itu. Kemudian keuntungan dari pengurangan biaya telekomunikasi ya, karena sekarang sudah menggunakan sistem maka tidak perlu penggunaan telepon dan sebagainya karena otomatis teridentifikasi. Kemudian keuntungan akibat dari peningkatan penjualan ya, karena misalkan berbasis web yang tadinya mereka manual, kemudian si customer bisa bisa memesan secara online. Nah, ini juga akan meningkatkan produktivitas penjualan. Kemudian keuntungan akibat pengurangan biaya persediaan. Karena adanya sistem, maka persediaan pun disesuaikan berdasarkan kebutuhan marketing seperti itu, atau kebutuhan order yang sudah ditentukan atau disusun oleh marketing tadi atau sales order seperti itu. Kemudian pengurangan akibat pengurangan kredit yang tidak tertagih, misalkan seperti itu. Nah, kalau intangible benefit itu manfaat atau dari keuntungan yang tidak berwujud, yaitu nilai keuntungannya sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Di antaranya seperti keuntungan karena pelayanan yang meningkat kepada pelanggan sehingga kepuasan pelanggan meningkat. Nah, karena kepuasan pelanggan yang meningkat ini ya secara otomatis meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian juga keuntungan dari akibat pengambilan keputusan manajerial yang lebih baik. Kenapa? Misalkan dengan adanya sistem, maka si top level manajemen ini akan mudah sebenarnya kebutuhannya itu seperti apa ya, dari ujung sampai ujung. Maka dengan kita tahu peta secara dari atas ya, gambaran di bawah dan kita melihat di atas secara jelas, maka pengambilan keputusan pun lebih mudah gitu. Jadi resiko yang ada pun semakin sedikit seperti itu. Namun intangible benefit ini sulit untuk diukur dalam satuan nilai uang karena cara pengukurannya dapat dilakukan dengan penaksiran ya, seperti analisis kualitas pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik. Kemudian itu salah satunya ya, kalau kalian melakukan
analisis misalkan menggunakan penerimaan TAM, SafeQual dan sebagainya, itu sebenarnya untuk mengukur intangible dari proyek sistem informasi. Kemudian akibat yang didapat dari pelayanan yang kurang baik kepada pelanggan tentunya terjadinya pengurangan pemesanan pelanggan. Nah, tadi kalau kita pelanggannya puas, maka pemesanannya pun akan semakin banyak. Nah, ini ada contohnya ya, hitung-hitungannya nanti dibaca sendiri. Nah, ini cost benefit analysis ya. Dalam sebuah proyek sistem informasi itu digunakan sebagai metode untuk menentukan sebuah proyek sistem informasi itu layak atau tidak. Nah, dalam analisis suatu investasi itu terdapat dua aliran kas, yaitu aliran kas keluar, yaitu cash outflow yang terjadi karena pengeluaran untuk biaya investasi, dan ada aliran yang masuk, yaitu cash inflow yang terjadi akibat manfaat yang dihasilkan oleh suatu investasi. Nah, aliran kas masuk atau yang sering dikatakan sebagai proceed merupakan keuntungan bersih sesudah pajak ditambah dengan depresi bila depresi masuk dalam komponen biaya. Adapun metode-metode yang dapat digunakan dalam cost benefit analysis diantaranya adalah ada payback period method, return of investment method, net present value method, dan internal rate of return method. Nah, dari metode-metode ini akan menjadi tugas kalian. Nah, kalian nanti sudah ada taksnya ya, silakan lakukan analisis terhadap suatu jurnal yang membahas analisis biaya dan manfaat dari proyek sistem informasi menggunakan salah satu metode ini atau dua. Biasanya misalkan dalam jurnal itu membahas dua metode misalkan sekaligus. Nah, silakan Anda buat analisisnya. Ini adalah tugas individu minimal 1. Nah, di dalam jurnal report itu nanti Anda harus pertama isinya adalah judul, penulis, jurnal dari mana, publishernya siapa, tahun berapa terbitnya. Kemudian case masalah yang dibahas apa, kemudian metode penelitian atau metode yang digunakannya itu seperti apa, misalkan payback period method diukurnya bagaimana gitu. Nah, kemudian hasil dari jurnal itu bagaimana pembahasannya. Nah, itu ada kalian baca minimal 1 jurnal yang harus Anda bahas. Jadi ini adalah tugas 2 minggu ke depan. Silakan nanti dikumpulkan seperti itu. Itu mungkin terkait metode analisis biaya dan manfaat. Kalian bisa belajar lebih banyak dengan membaca jurnal ya. Dalam satu pertemuan saya tidak harus mendongeng terus, tapi Anda juga harus belajar mengimplementasikan sesuai dengan instruksi-instruksi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalian membaca, mempelajari, kemudian mereport pada task yang saya buat seperti itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih.